Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kau Bani apa? Kau Bani Paulus. Dari Roma, Yunani. Mana kau Bani Israel? Bani Israel itu suku Israel. Terdiri dari 12 suku. Apa kau Bani Israel? Bisa jadi. Wah, mana bisa jadi? Gak bisa begitu. Bani itu keturunan Bani Israel sana. Kau keturunannya? Sorry Bunda. Dari mana kau? Sorry Lewi, Bunda. Yehuda? Bunda. Kita gini Bunda. Kita tuh iman tanpa. Gak usah bang. Intinya bang, jangan kau besar mulut nek di komal muslim. Ya, pakai data dalil. Yesus tidak pernah mendedikasikan dirinya untuk karesteng. Yesus ke sinagog, kau ke gereja. Di mana nyambungnya? Oke, Yesus ini ya dipraming oleh si Paulus bahwa dia yang menebus kalian dari kutuk hukum Torah. Kemudian dia bawalah ke Roma Yunani sana ajaran si Paulus ini. Ya laku di sana di Roma. Kenapa laku di Roma sana, di Roma Yunani? Karena di sana itu pagan, penyembah dewa-dewa, pemakan berkulup. Laku karesteng di sana. Maka di dalam Bibelmu di Kisah Para Rasul, Paulus itu adalah rasul bagi orang-orang yang berkulup di luar Bani Israel. Kalianlah ini berkulup dan kalian bukan Bani Israel. Kalianlah itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Oke, kenapa itu karesteng berkembang di pusat karesteng di Vatikan Roma sana? Karena di sana lah berkembangnya karesteng karena pemakan dan berkulup, gak mau sunat di sana. Sama lah kau itu. Panjang urusannya kalian perempuan nih. Ya coba kau kasih saya data. Kau kan ngaku-ngaku kami ini bukan karena apa, kami selamat. Kami mengikuti ajaran Yesus. Ajaran apa kau ikuti dari Yesus? Rupanya apa? Saya tidak bilang saya selamat dari ajaran itu, tapi saya bilang jalan keselamatan. Karena dia di mana Yesus berkata dia jalan keselamatan bagi karesteng? Di dalam Kisah Para Rasul, Yesus berkata di situ, Yesus tertulis di situ ya, bahwa Allah membangkitkan Yesus juru selamat bagi orang Israel. Yesus juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi karesteng. Mau lihat datanya? Mau lihat datanya bang, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Nih, saya kasih data ya. Kalian itu nggak dikenali, kalian dianggap itu apa ya, diusir lah. Matius 7 itu diusir. Anyalah kau. Kafir-kafir karesteng. Saya kasih data ya. Iya, Matius 7 kan yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Siapa itu? Orang Farisi. Iya, siapa yang memanggil Tuhan kepada Yesus? Siapa? Kau toh? Mana orang Farisi menyebut Yesus Tuhan? Saya kan bilang dia jalan kebenaran dan hidup. Udah, bukan saya bilang Tuhan tadi. Oh, berarti kau tidak menuhankan Yesus? Karena jalan saya menuju Tuhan kan dari Yesus. Kau menuhankan Yesus apa enggak? Jalan. Tanpa dia aku tidak akan ketemu Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tanpa dia aku tidak akan ketemu Tuhan. Tanpa Yesus aku tidak akan ketemu Tuhan. Kau kenapa sulit kali? Yang kita tanya itulah yang kau jawab bang. Okay. Saya tanya, kau menuhankan Yesus apa tidak? Jalan bagiku Yesus untuk ketemu Tuhan. Berarti kau tidak menuhankan. Dia adalah perantara kepada Tuhan, gitu. Betul. Tanpa dia aku berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus. Iya, Allah, Bapa di surga, udah. Oh, jadi Yesus itu nabi. Utusan. Iya, Nabi Isa lah. Nabi Isa. Aduh, kau ini bukan Kristen rupanya. Nenek kiper lah. Kau bukan Kristen, toh? Menurut di Al-Quran kan Isa, tapi menurut kami Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Ya udah, tanpa dia kami tetap berdosa. Tidak akan layak di hadapan Tuhan, tidak akan layak di hadapan Allah. Saksi Yehova kayaknya dia. Kau saksi Yehova bang? Tidak akan layak kami di hadapan Allah kalau tanpa Yesus, tanpa ada jalan. Ya, tidak mungkin kami menghadapi Yehova dia. Tidak menuhankan Yesus dia, tapi masih mengimani penyaliban. Betul. Dalam hal keselamatan, saya ngambil contoh satu data ya. Saya ngambil contoh satu data dalam hal keselamatan. Di dalam kitab Yohanes pasal 17 nomor 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang sudah ditentukan
untuk binasa supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, di kalimat pertama tentang murid-murid Yesus yang sudah dipelihara oleh Yesus dan tak satu pun kata Yesus mereka binasa. Menurut Anda, apa yang sudah dilakukan murid-muridnya? Atau ini ditujukan kepada Anda? Kalau Anda mengakui diri Anda adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus, apa yang sudah Anda lakukan sehingga Anda dikatakan Yesus Anda terpelihara dan dikatakan Yesus Anda dijaga sehingga Anda tidak binasa? Apa yang sudah Anda lakukan? Tetapi ada diksi lain, ada tambahan lain di situ dikatakan selain daripada Dia yang sudah ditentukan untuk binasa supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulangi, apa yang telah Anda lakukan? Ya, seketika itu Anda sudah dijaga dan dipelihara oleh Yesus sehingga Anda tidak binasa. Silakan. Saya tetap menjaga namanya. Saya tetap mengimani bahwa dia pernah disalib, itu aja. Salib, Bang. Iya. Kutanya sama. Dia pernah mati. Yang selain daripada dia ini siapa? Yang selain daripada dia ini siapa? Di antara ke-12 muridnya, selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa ini, apa yang dilakukannya? Selain daripada dia. Iya. Di dalam Yohanes 6:70, dalam kitab Yohanes 6:70, Yesus mengatakan, "Bukankah aku yang sudah memilih di antara kalian yang 12 ini? Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 ini, tetapi di antara kalian ada salah satunya adalah iblis." Yudas Iskariot. Yesus siapa? Yudas Iskariot. Ya. Yudas Iskariot menginginkan kematian Yesus, betul? Betul, menjual Yesus. Ya, menjual Yesus dan menginginkan kematian Yesus, betul ya? Betul. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 12, selain daripada dia ini ditujukan kepada siapa? Kepada pengkhianat dia. Besok karena selain daripada dia yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menginginkan kematian Yesus, betul? Betul. Nah, lalu yang 11 muridnya ini apakah menginginkan kematian Yesus? Sebenarnya tidak. Tetapi kehendak Bapa. Tapi kehendak Bapa. Kita tidak bisa melawan kehendak Bapa. Karena itu sudah kehendak Bapa. Yesus pun berdoa di Taman Getsemani, "Tuhan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, kalau bisa," kan? Iya. Tetapi di mana kehendak Bapa? Di mana kehendak Bapa Yesus itu harus dibunuh? Memang itu udah di kehendaknya. Kita tidak bisa melawan kehendak Bapa. Iya, di mana? Iya, di mana datanya Bapa ini menghendaki anak Maria ini harus ditangkap dan dibunuh? Dia memang dilahirkan untuk mati, Bang. Di mana datanya kehendak Bapa menginginkan Yesus ini ditangkap lalu dibunuh? Di mana datanya? Tidak ada, Bang. Kalau memang datanya tapi kalau tidak ada apakah kalau tapi tidak ada apakah Bang. pernah sabar. Kalau tidak ada apakah pernah Yesus menyampaikan firman Tuhan bahwasanya Tuhan menghendaki Yesus ini ditangkap dan dibunuh kepada murid-muridnya yang setia tadi yang sudah dijaga oleh Yesus? Tidak ada, Bang. Tapi memang faktanya dia ada. Tapi memang ada kan? Berarti mereka tidak mengimani Yesus itu mati, betul? Iyalah. Bukankah yang disampaikan Yesus itu semua kehendak Bapa? Iya. Ya sudah.